Hai semua, ketemu lagi di channel Tia Sananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu gerak melingkar. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Oke, kita mulai dari pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar ini sebenarnya tidak terlalu jauh dengan gerak lurus yang sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Nah, disebut gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus, sama dengan gerak melingkar. Disebut gerak melingkar karena lintasannya berupa lingkaran. Untuk melakukan satu kali putaran, jadi satu putaran, ini konsep pertama yang harus kalian ingat. Satu putaran itu adalah 360 derajat. Di dalam gerak melingkar, putaran biasanya satuannya dalam bentuk radian. 360 derajat itu sama artinya dengan 2 pi radian. Ini konsep pertama yang harus kalian ingat. Misalkan, kita coba ya. Misalkan di soal disediakan 60 derajat. Ditanya 60 derajat itu berapa putaran? Berarti cara kalian adalah tinggal 60 derajat dibagi, karena satu putaran itu adalah 360 derajat, tinggal dibagi 360 derajat saja. Sehingga ini akan menjadi 1/6 putaran. Jadi kalau dari derajat menjadi putaran, caranya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana kalau ditanya 60 derajat itu berapa radian? Caranya adalah setelah kalian jadikan putaran, tinggal kalian kalikan 2 pi radian saja. Sehingga akan menjadi 1/6 putaran dikali 2 pi radian. Sehingga ini akan menjadi, ini 3, 1/3 pi radian. Sehingga 60 derajat itu adalah 1/6 putaran atau 1/3 pi radian. Jadi sederhana sekali untuk merubah satuan dari derajat menuju ke radian. Misalkan soal lain, suatu benda berputar mengalami 1/3 putaran. Nah, berapa derajat 1/3 putaran ini? Ya tinggal kamu kalikan. 1/3 dikali 360 derajat. Berarti ini 120 derajat. Berapa radian? Berarti tinggal 120 dibagi 360 dikali 2 pi radian. Sehingga ini menjadi, ini 1/3 dikali 2 pi radian, atau menjadi 2/3 pi radian. Ini untuk merubah satuan dari putaran menjadi derajat dan radian. Nah, selain dari derajat ke putaran atau dari putaran ke derajat, maka kalian juga akan sering menemukan nanti satuan dalam bentuk RPM. Ya. RPM. RPM itu rotasi per menit. Jadi kalau ditulis ini adalah rotasi per menit. Rotasi itu adalah putaran, berarti ini bisa juga diartikan adalah putaran per menit. Misalkan 10 RPM. RPM ini biasanya merupakan satuan dari kecepatan sudut, ya. 10 RPM berapa rad per sekon? Jadi pertanyaannya adalah 10 RPM berapa rad per sekon? Caranya ya seperti kalian merubah dari satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, ya seperti itu ya. Misalnya 10 RPM rotasi per menit, ini Ibu tulis putaran per menit. Kan sama saja. Putaran per menit. Berapa radian per sekon? Kalau di sini angkanya 10, ya angka 10 itu tetap kalian tulis. Kalau di sini angkanya 20, ya di sini juga 20 gitu ya. Kemudian dari putaran kamu rubah menjadi radian. Satu putaran tadi itu adalah 2 pi radian. Sehingga di sini satu putaran itu adalah 2 pi radian per menit. Dari menit ke sekon, 1 menit berapa sekon? 60, ya. Sehingga di sini ditulis 60. Sehingga 10
putaran per menit atau RPM itu sama dengan 20 pi per 60 rad per sekon. Ini bisa dimudahkan menjadi sepertiga, sehingga 10 RPM atau rotasi per menit itu bisa ditulis sepertiga rad per sekon. Rad per sekon ini adalah satuan dari kecepatan sudut. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, gerak melingkar itu sebenarnya hampir sama dengan gerak lurus. Apapun yang kalian pelajari, rumus yang ada di gerak lurus juga akan kita pelajari pada gerak melingkar. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah pada perubahan nama besaran dan lambang besarannya. Bisa kalian lihat seperti yang Ibu sudah tulis di sini. Gerak lurus sering disebut dengan istilah nanti gerak linier. Nanti kalau kalian di soal diketahui, misalnya diketahui kecepatan linier, berarti kecepatan linier itu maksudnya adalah V. Nah, kalau gerak melingkar itu sering dikenal dengan istilah dengan gerak anguler. Kalau nanti di soal misalnya dengan kecepatan anguler, berarti yang dimaksud dengan kecepatan anguler itu adalah omega. Ini yang seperti huruf W ini dibaca dengan omega. Nah, itu perbedaannya. Jadi ingat, gerak lurus itu sering disebut dengan gerak linier, kemudian gerak melingkar itu disebut dengan gerak anguler. Itu dulu yang perlu kalian ingat. Kemudian, besaran-besaran yang dipelajari pada gerak lurus seluruhnya juga akan kita pelajari lagi pada gerak melingkar. Bedanya adalah tinggal pada gerak melingkar, nama besarannya tinggal ditambahkan kata sudut. Itu agar kalian lebih gampang menghafal. Perpindahan pada gerak lurus yang sering kalian namakan dengan R, S, X, atau Y, pada gerak melingkar itu namanya adalah perpindahan sudut. Ya, beda di sana, ditambahin kata sudut. Lambangnya adalah ini dibaca theta. Kemudian pada gerak lurus disebut dengan istilah kecepatan, atau mungkin biar lebih gampang nanti kecepatan linier. Itu dilambangkan dengan V. Pada gerak melingkar itu disebut dengan kecepatan sudut. Ingat, cuma ditambah kata sudut. Lambangnya dari V berubah menjadi omega. Kalau di sini satuannya meter per sekon. Nah, meter ini berubah pada gerak melingkar berubah menjadi radian. Sehingga di sini omega itu satuannya adalah radian per sekon. Kemudian pada gerak lurus kalian mempelajari percepatan yang dilambangkan dengan A. Kalau di gerak melingkar disebut dengan istilah percepatan sudut yang dilambangkan dengan huruf ini. Ini dibaca alfa. Satuannya seperti tadi. Kalau di sini satuannya adalah meter per sekon kuadrat, maka setiap meter berubah menjadi radian, sehingga di sini akan menjadi radian per sekon kuadrat. Oke, itu dulu yang kalian perlu ingat. Dan istilah-istilah ini, kalau sudah disebut linier, berarti ini V, A, atau R yang dimaksud. Kalau kalian masih bingung, nanti lihat satuan ya di soal, jangan sampai bingung. Kalau sudah misalnya disebutkan kecepatan, tapi satuannya nanti rad per sekon, siapa tahu dia salah, kurang mengatakan kata sudutnya, tapi satuannya rad per sekon, berarti itu adalah omega. Jadi jangan salah ya, hati-hati sekali membaca soal dan lihat satuan. Satuan yang kalian jadikan sebagai patokan. Oke? Nah, hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar ini, itu kalau dijadikan satu rumus, maka hubungan antara S, V, A dengan theta, omega, dan alpha bisa ditulis seperti ini. Tinggal untuk lebih gampang mengingat, tinggal dikali R. R itu adalah jari-jari. Oke? S sama dengan theta dikali jari-jari. Kemudian V sama dengan omega kali jari-jari. Kemudian A sama dengan alpha kali jari-jari. Jadi tinggal dikali jari-jari untuk mengingat. Oke? Itu dihafal dulu yang ini. Nah, kita lanjutkan sekarang pada besaran-besaran di gerak melingkar. Oke, kalian Ibu yakin di SMP sudah pernah membahas tentang gerak melingkar dan semoga masih ingat, tetapi Ibu ulang lagi tentang besaran-besaran di gerak melingkar. Yang pertama itu adalah frekuensi. Frekuensi dilambangkan dengan F, F-nya F kecil. Jadi jangan menulis dengan F besar ya, takutnya keliru dengan gaya. F kecil, frekuensi itu adalah banyak putaran per satuan waktu. Kalau kita tulis secara rumus fisika, berarti F sama dengan banyak putaran itu dilambangkan dengan N kecil.
per satuan berarti per waktu T. Sehingga frekuensi itu adalah N per T. Kalau sudah ada frekuensi, pasti akan ada periode. Periode itu dilambangkan dengan T besar. Jangan juga menulis dengan T kecil, takutnya keliru dengan waktu. Ya, periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Periode adalah waktu untuk melakukan putaran. Jadi kebalikan dari frekuensi. Sehingga kalau kita tulis secara rumus, maka T sama dengan waktu, berarti T kecil, untuk melakukan putaran N. Sehingga ditulislah rumus T besar sama dengan T kecil per N. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan antara frekuensi dan periode. Frekuensi N per T, periode T per N, itu artinya mereka berdua memiliki hubungan yang terbalik. Sehingga dari sana didapatkanlah rumus hubungan antara frekuensi dengan periode, yaitu frekuensi itu adalah seper periode, atau periode itu bisa ditulis dengan seper frekuensi. Nah, besaran ketiga yang harus kalian pahami adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Tadi sudah sempat kita bahas sedikit di awal, ya. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Kalau dihubungkan dengan frekuensi dan periode, omega itu dirumuskan 2pi kali frekuensi kalau kita memakai frekuensi. Tetapi kalau kita mau memakai satuannya periode, rumusnya periode, maka omega sama dengan 2pi dibagi periode. Kenapa? Karena frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Kalau frekuensinya dikali, berarti periodenya menjadi dibagi. Jadi kedua rumus ini tolong kalian ingat. Keterangannya, F itu adalah frekuensi. Satuan frekuensi itu adalah Hz atau ditulis dengan Hz. Frekuensi itu sebenarnya satuannya adalah seper sekon. Ya, kalau kalian lihat tadi dari rumus frekuensi, frekuensi itu adalah N per T. N itu adalah banyaknya putaran. Banyak putaran itu tidak memiliki satuan. T itu adalah waktu, sehingga satuan dari frekuensi itu adalah seper sekon. Karena penemunya adalah Hz, jadi seper sekon itu lebih dikenal dengan istilah Hz atau ditulis dengan Hz. Kemudian periode itu adalah satuannya sekon. Dilihat dari rumusnya, T itu adalah T kecil per N. T kecil ini adalah sekon, N ini tidak bersatuan, kita tulis dengan 1, berarti sekon per 1 itu adalah sekon. Jadi satuan periode sama dengan satuan waktu, yaitu sekon. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. N itu seperti tadi, banyak putaran, tidak memiliki satuan. Sebagai contoh soal yang pertama, soalnya sangat sederhana sekali. Dalam waktu 30 sekon, sebuah benda bergerak mengitari lintasan lingkaran sebanyak 6 kali. Tentukan frekuensi dan periode. Periode dan frekuensi. Oke, diketahui. Ini gampang banget ya. Dalam waktu 30 sekon, berarti T sama dengan 30 sekon. Benda bergerak mengitari lintasan sebanyak 6 kali. Berarti N itu adalah 6 kali. Ditanya, nomor A adalah periode, nomor B adalah frekuensi. Bisa jawab kan? Gampang ya. Jadi kayaknya semua pasti sudah bisa menjawab. Kita mulai dari yang nomor A. Periode, tadi rumusnya adalah T kecil per N. Sehingga bisa langsung dijawab 30 dibagi 6. Ini adalah 5 sekon. Gampang banget. Nomor B yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi kamu bisa cari dengan rumus N per T atau langsung saja dengan seper periode. Karena frekuensi adalah kebalikan dari periode. Sama dengan 1/5 Hz. Contoh soal kedua. Sebuah roda katrol berputar dengan banyak putaran per menit 150. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan anguler, dan laju linier jika jari-jari katrolnya 200 mm. Oke, diketahui. Kita tulis ya. Banyak putaran per menit itu adalah RPM.
ya, diketahui 150 rpm. Kemudian ditanya, nomor A, frekuensi, nomor B, periode, nomor C, kecepatan anguler, berarti dia adalah kecepatan sudut, omega. Nomor D, kecepatan linier. Kecepatan linier tadi adalah V. Jika jari-jari, berarti diketahui jika R sama dengan 200 mm. Milimeter kita harus menjadikan menjadi meter. 200 mm kalau dijadikan meter tinggal dibagi 1000, sehingga akan menjadi 0,2 meter. Oke. Kita awali dulu dari diketahui 150 rpm. 150 rpm itu bisa digunakan untuk mencari omega, juga bisa digunakan untuk mencari frekuensi. Karena kita langsung saja ya. Nomor A. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran per satuan waktu, per T. Jadi satuannya adalah banyaknya putaran, waktu itu satuannya adalah sekon. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya putaran per sekon. Nah, dari 150 rpm ini kita bisa mencari nilai frekuensi. Tinggal kita rubah. Seperti tadi di awal Ibu sudah mengajarkan kalian. Jadi 150 rotasi per menit. Rotasi itu sama dengan putaran per menit. Kita rubah biar mau menjadi seperti satuannya frekuensi, yaitu putaran per sekon. Berarti sama dengan 150 dikali, karena sudah satuannya dalam bentuk putaran, ya di atasnya tidak kita rubah, yang kita rubah adalah di bawahnya. Per menit kita jadikan menjadi, biar mau menjadi per sekon. Dari menit ke sekon dikalikan 60. Jadi 1 menit adalah 60 sekon. Nah, sehingga di sini frekuensi, ini frekuensi sama dengan 15/6 putaran per sekon. Sehingga frekuensi itu sama dengan 15/6 putaran per sekon itu adalah Hz, kita tulis dengan Hz. Atau 15/6 itu adalah 2,5, sehingga didapatkanlah nilai frekuensi itu 2,5 Hz. Oke, nomor B, yang ditanya adalah periode. Periode itu langsung saja memakai rumus seper frekuensi, sehingga didapatkan seper 2,5. Seper 2,5 itu adalah 0,4 sekon. Kita jawab yang nomor C. Nomor C yang ditanya adalah omega. Nah, karena di soal nomor A dan B itu sudah kita cari tentang frekuensi dan periode, maka omega bisa langsung kalian memakai rumus 2pi kali frekuensi, atau omega itu adalah 2pi per periode. Yang mana saja boleh kalian pilih. Oke, kita pilih yang ini saja. Sama dengan 2pi dikali 2,5. Omega sama dengan 5pi, satuannya radian per sekon. Nah, ini kalau kita memakai frekuensi yang di soal nomor A tadi. Bagaimana kalau kita berjalan dari 150 rpm seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi 150 rpm ini bisa digunakan untuk mencari frekuensi, bisa digunakan untuk mencari kecepatan sudut. Oke, coba ya. Omega ditulis 150 rpm itu sama dengan 150 putaran per menit. Ingatlah satuan omega. Omega itu satuannya adalah rad per sekon. Berarti dari putaran kita jadikan dia rad, dari menit kita jadikan dia sekon. Kalau ini sih memang agak lumayan lebih panjang, tapi oke, kita jelasin aja biar kalian paham. Oke, 150 satu putaran berapa radian tadi? 2pi radian ya. Sehingga bisa kita kalikan 2pi radian dibagi 1 menit adalah 60 sekon. Jadi di sini sudah terlihat satuannya sudah berupa radian per sekon. Berarti itu sudah besaran omega yang punya. Oke. Sehingga omega sama dengan, ini bisa dimudahkan menjadi 30pi per 6 radian per sekon. 30 per 6 itu adalah 5. Sehingga ini menjadi 5pi radian per sekon. Jadi sama dengan yang ini. Jadi
150 rpm. Kalau sudah melihat satuan rpm, itu clue-nya adalah bisa digunakan untuk mencari frekuensi atau periode, bisa untuk kecepatan sudut. Oke, kita jawab sekarang yang nomor D. Yang ditanya adalah kecepatan linier atau V. Diketahui jari-jari. Berarti kita menggunakan rumus hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar yang sudah kita pelajari tadi di awal. Kalian harus hafalkan ya. V sama dengan omega dikali jari-jari. Oke, sehingga langsung saja omega tadi kita mendapatkan nilai 5pi. Jari-jari diketahui 0,2. 0,2 ini boleh kita tulis 2 kali 10 pangkat min 1 meter agar lebih mempermudah perhitungan. Ini ditulis 2 kali 10 pangkat min 1, sehingga V sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 1 pi meter per sekon. 10 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 1. Sehingga, karena ini adalah 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 1 ya 1. Sehingga V adalah pi meter per sekon. Oke, kita lanjutkan dengan besaran yang keempat, yaitu percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat. Jadi kalau benda melakukan gerak melingkar, maka percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran itu adalah percepatan sentripetalnya. Kalau dituliskan, rumus dari percepatan sentripetal itu AS adalah V kuadrat per R. Ini rumus pertama. Kalau rumus ini kita uraikan sekarang, jadi Ibu tulis di sini ya. AS sama dengan V kuadrat per R. Tadi kalian sudah mempelajari hubungan antara V dengan omega. V tersebut adalah omega dikali R, dikali jari-jari. Ya, V ini kita ganti dengan omega kali R, karena kuadrat berarti ini juga kuadrat, dibagi R. Sehingga AS sama dengan omega dikuadratkan adalah omega kuadrat, R dikuadratkan adalah R kuadrat per R. R yang di atas kita coret 1, yang di bawah kita coret 1. Sehingga dari sini kita mendapatkan rumus percepatan sentripetal yang kedua, yaitu omega kuadrat dikali jari-jari. Ingat, AS itu adalah percepatan. S-nya itu adalah sentripetal. Dengan satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut pada bagian yang kelima. Ada percepatan sentripetal, maka akan ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ya lanjutan dari percepatan sentripetal. Dia adalah gaya yang arahnya menuju ke pusat. Jadi, kalau yang ke pusat itu percepatan, berarti dia percepatan sentripetal. Kalau dia berupa gaya, maka dia adalah Fs, gaya sentripetal. Sesuai dengan hukum 2 Newton, rumus gaya itu adalah M dikali A. Karena di sini kita membahas percepatan sentripetal, berarti F-nya adalah F sentripetal. A-nya juga berarti adalah A sentripetal. Sehingga dari sini akan menjadi Fs sama dengan M dikali AS tadi kita sudah bahas, rumusnya adalah V kuadrat per R. Berarti rumus Fs itu adalah mv kuadrat per R. Atau kalau kita mau memakai rumus yang kedua dari AS, jadi AS kan punya 2 rumus ya, maka bisa kita tulis menjadi M dikali omega kuadrat dikali R. Jadi percepatan sentripetal bisa dicari dengan 2 rumus ini. Dengan Fs tadi adalah gaya sentripetal. Satuan gaya adalah Newton. Jadi, gaya sentripetal bisa dicari dengan 2 rumus ini. Dengan Fs itu adalah gaya sentripetal, satuan gaya adalah Newton. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan kita singkat dengan GMB, jadi ini hampir sama dengan gerak lurus beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan kita istilahkan dengan GMBB. Ini juga sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Bedanya di mana? Seperti tadi, bedanya cuma ditambahkan kata sudut saja.
Kalau yang dulu, gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan yang konstan. Kalau di gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang konstan dengan ditambah kata sudut, atau percepat sudutnya sama dengan 0. Gerak melingkar berubah beraturan, kalau dulu kita bahas gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan percepatan konstan. Kalau gerak lurus gerak melingkar berubah beraturan itu adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut berubah-ubah dan percepatan sudut konstan. Jadi tinggal ditambah kata sudut-sudut ini yang menandakan bahwa dia mengalami gerak melingkar. Berarti kalau di sini omega itu sama dengan konstan. Jadi kecepatan sudutnya konstan. Kalau di sini percepatan sudutnya yang konstan, berarti alfa sama dengan konstan. Nah, pada GMB ini juga hampir sama dengan gerak lurus beraturan. Yang kita pelajari, kita tinggal mengingat rumus pada gerak lurus beraturan. Kalian masih ingat? Pada gerak lurus, kalian dibahas satu rumus, yaitu V sama dengan S per T, atau S sama dengan V dikali T. Kalian masih ingat ya? Pada gerak melingkar beraturan, rumus ini tinggal kamu ganti lambangnya. Tadi kita kan sudah membahas tentang pergantian lambang, bahwa S berganti lambang menjadi theta, V berganti lambang menjadi omega, A berganti lambang menjadi alfa. Tinggal itu kamu terapkan di sini. Jadi kalau pada gerak lurus kamu pelajari V sama dengan S per T, maka pada gerak melingkar V tadi berubah lambang menjadi omega sama dengan S, itu adalah jarak atau perpindahan berganti lambang menjadi theta per waktu yang tetap. Sehingga pada GMB berlaku rumus omega sama dengan theta per T. Atau kalau kita mau ganti, theta sama dengan omega dikali T. Pada GMBB juga sama seperti gerak lurus berubah beraturan. Semua rumus yang ada di gerak lurus berubah beraturan berlaku di GMBB, tinggal lambang seperti tadi yang kalian rubah. Kalian masih ingat rumus di GLBB? Oke, rumus pertama. Kita ingatkan lagi, rumus pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Nomor 2, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Rumus ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini yang sudah kalian pelajari pada GLBB, ya kan? Nah, rumus ini pada GMBB tinggal kamu ganti lambang. Oke, rumus pertama pada GMBB akan menjadi VT, V itu adalah omega, berarti akan menjadi omega T sama dengan V0 itu adalah menjadi omega 0 ditambah A ini berubah menjadi alfa dikali T. Sehingga rumus pertama pada gerak melingkar berubah beraturan adalah omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Gampang ya? Rumus kedua ini pada GMBB akan menjadi VT kuadrat, berarti omega T kuadrat sama dengan V0 kuadrat omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali A berganti lambang menjadi alfa, S tadi berubah lambang menjadi theta, sehingga menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa dikali theta. Oke. Rumus ketiga pada GLB akan berubah di GMBB menjadi S sama dengan, berarti theta sama dengan V0T omega 0T ditambah setengah AT kuadrat, berarti setengah dikali alfa T kuadrat. Sehingga rumus inilah yang berlaku pada GMBB. Sebagai contoh soal, sebuah benda masanya 1 kg diikatkan pada ujung tali yang panjangnya 0,5 meter dan diputar mendatar dengan 2 putaran tiap detik. Itulah A. laju linier benda, B. gaya sentripetal benda. Oke, diketahui massa 1 kg berarti M sama dengan 1 kg.
diikatkan pada ujung tali yang panjangnya 0,5 meter. Jadi ada sebuah benda diikatkan pada sebuah tali, panjang talinya katanya 0,5 meter. Benda ini tentunya berputar melingkar, sehingga panjang tali atau L-nya ini berfungsi di sini sebagai jari-jari. Sehingga diketahui R sama dengan 0,5 meter. Oke, diputar mendatar dengan 2 putaran tiap detik. Lihat satuan, putaran tiap detik itu adalah satuan dari frekuensi. Sehingga diketahui F sama dengan 2 putaran per sekon atau 2 Hz. Oke, ditanya nomor A, laju linier. Berarti laju linier itu adalah V. Gaya sentripetal berarti Fs. Oke, kita jawab ya dari nomor A. Ditanya V, karena dari soal diketahui clue ada R, ada F, kemudian ada M, maka V bisa kita cari dari rumus 2pi kali F sama dengan 2pi dikali F-nya adalah 2, sehingga didapatkanlah V sama dengan 4pi meter per sekon. Kemudian nomor B, Fs. Fs tadi dirumuskan adalah M dikali V kuadrat per R. Kita memakai rumus yang pertama, sehingga bisa langsung kita ganti menjadi M-nya adalah 1, V-nya itu tadi adalah 4pi, ingat ini kuadrat, per jari-jarinya adalah 0,5, sehingga mendapatkan nilai Fs sama dengan ini adalah 4 kali 4 itu adalah 16, pi dikali pi itu adalah pi kuadrat per 0,5. Berarti 16 dibagi 0,5 itu adalah 32 pi kuadrat, satuannya adalah Newton. Contoh soal kedua, sebuah roda dengan jari-jari 20 cm dalam waktu 2 sekon, kecepatan sudutnya berubah dari 14 rad per sekon menjadi 22 rad per sekon. Berarti diketahui jari-jari R sama dengan 20 cm. Kalau kita jadikan meter, ini adalah 0,2 meter, atau boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian dalam waktu 2 sekon, berarti T-nya 2 sekon. Kecepatan sudutnya berubah dari 14 rad per sekon menjadi 22 rad per sekon. Berarti diketahui kecepatan sudut awal 14 rad per sekon, kecepatan sudut akhir itu adalah 22 rad per sekon. Nah, ditanya percepatan sudut roda, berarti yang nomor A ditanya percepatan sudutnya, alfa. Nomor B, sudut yang ditempuh selama waktu itu, berarti yang ditanya adalah theta. Nomor C, kecepatan linier mula-mula, berarti yang ditanya adalah kecepatan linier adalah V mula-mula, berarti V0. Dan setelah 2 sekon, berarti di sini ada 2 pertanyaan, dan V saat dia 2 sekon, V2. Kemudian nomor D, panjang busur lingkaran roda yang ditempuh selama waktu itu. Berarti panjang busur itu maksudnya adalah jarak yang ditempuh ya. Berarti yang ditanya adalah S. Oke, kita jawab nomor A. Alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut sama dengan percepatan yang lalu, percepatan rata-rata. Maka alfa dirumuskan delta omega per delta t. Kalian mungkin masih ingat saat membahas gerak lurus, A itu adalah delta V per delta T. Masih ingat ya? Nah, ini kan berganti lambang saja. V berubah menjadi omega, delta T ya tetap delta T. Oke ya? Sehingga menjadi alfa sama dengan kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi delta T. Sama dengan, berarti tinggal 22 dikurangi 14 dibagi 2. Ini sama dengan
8 dibagi 2 itu adalah 4 rad per sekon kuadrat. Sehingga alfanya adalah 4 rad per sekon kuadrat. Oke, yang nomor B. Theta. Theta sama dengan, berarti kita memakai rumus GMBB yang tadi. Theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Masih ingat rumus yang ketiga tadi? Oke, kita masukkan sekarang. Omega 0-nya adalah 14, T-nya 2, setengah dikali alfanya ketemu tadi 4, T-nya 2 kuadrat. Sama dengan 28 ditambah, ini hilang 1, ini hilang 1, berarti ini 4 kali 2 itu adalah 8. Sehingga theta menjadi 36 radian. Oke, nomor C. Yang ditanya V0 dan V2. Ingat hubungan antara V dengan omega. V adalah omega dikali jari-jari. Mungkin kalian masih ingat. Berarti kalau yang ditanya adalah V0, berarti rumusnya adalah omega 0 dikali jari-jari. Omega 0-nya adalah 14, jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2. Sehingga ini menjadi 28 kali 10 pangkat min 1 atau V0-nya menjadi 2,8 satuan meter per sekon. Oke. Kemudian yang ditanya lagi, V saat dia 2 sekon, V2. Berarti rumusnya masih ini, tetapi memakai V akhir dikali R. Karena ini adalah V akhir. Berarti sama dengan omega akhirnya adalah 22 dikali jari-jari itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti 44 kali 10 pangkat min 1. Sehingga V2 menjadi 4,4 meter per sekon. Nomor D, ditanya S. Kita ingat lagi hubungan yang tadi. S sama dengan theta dikali jari-jari. Theta sudah kita dapatkan di soal nomor B, dapat 36. Jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 72 kali 10 pangkat min 1 atau ditulis S sama dengan 7,2 meter. Kita lanjutkan pada bagian yang terakhir dari gerak melingkar, yaitu hubungan roda-roda. Yang pertama kita bahas adalah roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Kalau digambarkan seperti ini. Dua buah roda dengan jari-jari R1 dan R2 dihubungkan dengan tali. Jadi syarat yang harus kalian ingat jika hubungannya seperti ini adalah V1 sama dengan V2. Nah, untuk mengingat itu, ingatlah ban motor kalian. Ya, anggap ini adalah roda depan, ini adalah roda belakang yang dihubungkan dengan rantai. Kalau ban motor depan kamu berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka ban belakang kamu juga akan berjalan dengan 5 meter per sekon, kan? Jadi mereka akan berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga kecepatan mereka itu syaratnya adalah V1 sama dengan V2. Jadi tidak mungkin roda depan kamu berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon, roda belakang kamu 10 meter per sekon. Nggak mungkin, berarti roda depanmu bakalan disalip sama roda belakang, gitu ya. Jadi ingat syaratnya untuk mengingat ini adalah ingatlah ban motor kalian. Jadi yang berjalan harus dengan kecepatan yang sama. Kalau sudah tahu V1 sama dengan V2, kita bawa ke rumus hubungan antara V dengan omega yang tadi. Ingatlah bahwa V sama dengan omega dikali R. Sehingga dari sini, dari rumus ini, maka akan dibawa ke rumus ini menjadi omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Inilah rumus yang berlaku jika roda-roda dihubungkan dengan tali. Dua roda-roda yang bersinggungan. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Kalau misalkan roda 1 dengan jari-jari R1 bergerak ke kiri, roda kedua dengan jari-jari R2 bergerak ke kanan, maka kecepatannya pun mereka akan sama. Bisa dibayangkan? Kalau roda 1 bergerak dengan kecepatan 5, ini otomatis yang kedua juga akan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sehingga syarat yang berlaku jika roda-roda ini bersinggungan sama dengan saat roda-roda dihubungkan dengan tali, yaitu V1 sama dengan V2.
Sehingga rumusnya juga berlaku omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Jadi, roda-roda yang dihubungkan dengan tali akan sama rumusnya dengan roda-roda yang bersinggungan. Yang ketiga adalah roda-roda yang sepusat. Sepusat itu artinya satu pusat. Roda pertama dengan jari-jari R1 berada satu pusat dengan roda kedua dengan jari-jari R2. Syarat yang berlaku jika roda-roda ini sepusat adalah kecepatan sudut atau omega 1 sama dengan omega 2. Sehingga kalau kita bawa ke dalam persamaan, jadi dari persamaan yang tadi V sama dengan omega dikali R, berarti omega sama dengan V per R. Rumus ini akan kita bawa ke sini. Sehingga omega 1 itu adalah V1 per R1 sama dengan omega 2 adalah V2 per R2. Pada roda-roda yang sepusat, maka rumusnya adalah ini. Sebagai contoh soal, 3 roda A, B, dan C dirangkai seperti gambar. Bisa dilihat gambarnya. Masing-masing berjari-jari 6 cm, 4 cm, dan 8 cm. Berarti kalau kita tulis diketahui RA sama dengan 6 cm, RB 4 cm, RC 8 cm. Roda A dan B dihubungkan dengan rantai, bisa dilihat di gambarnya. Sehingga kalau sudah diketahui roda A dan B dihubungkan dengan rantai, berarti kita tulis bahwa VA sama dengan VB. Ya, syarat roda yang dihubungkan dengan tali. Kemudian dibaca lagi lanjutannya. Roda C seporos dengan B. Roda C seporos dengan B. Berarti syarat benda yang seporos, roda yang seporos adalah omeganya sama. Omega B sama dengan omega C. Oke, jika roda A berputar 2 putaran tiap detik, putaran tiap detik itu adalah frekuensi, berarti A diketahui frekuensinya, kita tulis FA sama dengan 2 putaran per sekon atau ditulis 2 Hz. Tentukanlah kecepatan linier pada roda C. Ditanya kecepatan linier, berarti yang ditanya adalah V pada roda C, VC. Untuk mencari VC berarti hubungannya nanti adalah dengan omega B. Nah, clue-nya omega V ini kita bisa dapatkan kalau kita sudah tahu nilai VB. Ya, sehingga kita bekerja mulai dari clue yang pertama ini. Berarti kalau kita tulis VA sama dengan VB, kita mencari dulu nilai VA. V rumusnya adalah omega A dikali RA sama dengan VB rumusnya adalah omega B dikali RB. Oke, kita masukkan omega A itu rumusnya adalah 2pi kali F. Karena A berarti 2pi kali FA dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Sampai di sana bisa dimengerti ya. Oke, Ibu lanjutkan di atas. Kemudian 2pi kali FA-nya itu adalah 2 kali RA, berarti kita jadikan ini menjadi tanpa dijadikan meter pun tidak masalah untuk soal begini, karena toh juga di sini ada sentimeter, di sini ada sentimeter dan sentimeternya bakal hilang, ya, sehingga tidak usah kita rubah, tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi di sini adalah dikali 6 sama dengan omega B dikali RB-nya adalah 4. Kenapa Ibu bilang tadi tidak usah dirubah, tidak masalah? Seperti Ibu bilang, ini adalah sentimeter, ini adalah sentimeter ini hilang. Sehingga tinggal nanti satuannya dalam bentuk radian per sekon saja. Oke, sehingga hasilnya di sini adalah 2 kali 2 itu adalah 4. Di kanan ada 4, berarti ini sudah boleh kita mudahkan dulu. 4 dengan 4 hilang. Sehingga di sini tersisa yang di kiri adalah 6pi sama dengan omega B. Berarti kita sudah mendapatkan nilai omega B itu adalah 6pi. Dari clue omega B berarti kita sudah bisa ke sini bekerja.
Omega B sama dengan omega C. Oke. Omega B sama dengan omega C. Omega B tadi kita sudah dapat nilainya 6pi. Tinggal kita masukkan 6pi sama dengan omega C. Omega rumusnya adalah V per jari-jari. Berarti VC per RC. Nah, dari sini sudah jelas, yang mau kita cari sudah kelihatan di sini. VC. VC berarti sama dengan, ini kan tinggal dikali silang saja. 6pi dikali RC. Sama dengan 6pi dikali nilai RC adalah 8 cm. Berarti ini akan menjadi 48pi. Berarti satuan V-nya bukan meter per sekon karena ini tidak kita rubah. Berarti cm per sekon. Berarti VC sama dengan 48pi cm per sekon. Kalau kalian mau ini satuannya meter per sekon, berarti rubahlah RC ini menjadi satuan meter. Misalnya begini ya, ini berarti menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti tinggal kita ganti. VC sama dengan 6pi kali 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 0,48 pi meter per sekon. Jadi kalau kamu mau dalam satuan meter per sekon, di sini kamu rubah dulu menjadi meter, ya. Kalau tetap dalam cm per sekon tidak usah dirubah, maka akan menjadi cm per sekon. Dari sini pun kalau kamu mau rubah langsung menjadi meter per sekon bisa, ya, tanpa merubah di sini. Tapi jawaban akhir kamu rubah pun bisa. Tapi kalau kamu merasa lebih susah, rubahlah di R-nya. Semoga bisa dimengerti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang gerak melingkar. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sampai jumpa.